Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua ngebahas film perang yang berjudul Danger Close: The Battle of Long Tan. Film ini dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Cliff Stender dan dibintangi oleh Travis Fimmel, Luke Bracey, Richard Roxburgh, dan lain-lain. Film ini menelan anggaran sebanyak 24 juta dolar Australia dan mendapatkan box office sebanyak 2 juta dolar Amerika. Film ini mengangkat kisah peperangan yang terjadi di Vietnam yang disebut dengan pertempuran Long Tan dan berfokus kepada tentara Australia yang berperang di Vietnam itu. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak bacot, let's get it on! Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus mendapatkan update dari channel ini. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Film diawali dengan adegan penyerangan bom secara bertubi-tubi oleh pihak Vietnam ke markas tentara Australia dan Selandia Baru. Platoon leaders working on the bearings now, sir. 3 minutes. Kemudian Mayor Harry Smith meminta markas pusat untuk mengirimkan koordinat musuh. Setelah mendapatkan informasi koordinat musuh, mereka pun langsung melakukan serangan balasan dengan menggunakan rudal, dan rudal tersebut berhasil tepat mengenai musuh. Bearings on incoming mortar rounds to be able to direct return fire. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Mayor hari ini memimpin pasukannya yang bernama pasukan Delta. Mereka menuju ke sebuah daerah yang disebut Long Tan untuk menggantikan pasukan sebelumnya yang disebut pasukan Bravo. Pasukan Delta ini dibagi menjadi 3, yaitu Platon 10, Platon 11 yang dipimpin oleh Letnan Sharp dan Sersan Bob, kemudian ada lagi Platon 12 yang dipimpin langsung oleh Mayor Harry. Mayor Harry ini kemudian mengatur komposisi dari pasukannya, di mana Platon 10 ditempatkan di sisi yang paling depan, sedangkan Platon 11 ditaruh di tengah dan Platon 12 di bagian paling belakang. Dalam perjalanan menuju Long Tan, mereka melewati sebuah kebun karet yang sangat luas. Ketika grup pasukan Platon 11 sedang bergerak maju, tiba-tiba mereka melihat adanya musuh. Kemudian Sersan Bob pun langsung menembaki musuh itu. Platon 11 terus bergerak maju dan mengejar musuh yang tadi. Kemudian tiba-tiba suasana menjadi sedikit aneh, karena suasana perang itu tiba-tiba menjadi hening. Dan benar saja, tiba-tiba mereka ditembaki musuh menggunakan tembakan mesin dari arah depan, hingga terjadilah pertempuran yang begitu seru dan sangat menegangkan. Letnan Sharp kemudian segera meminta bantuan ke pasukan lain dan markas pusat untuk dikirimkan rudal menuju musuh. Hingga tak lama kemudian, rudal-rudal yang diluncurkan dari markas pusat pun meluncur. Tapi dari sekian banyak rudal, hanya beberapa yang mengenai musuh. Sementara itu, pasukan Platon 10 yang akan membantu, mereka justru bertemu dengan pasukan musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Hingga mereka terkepung dan tidak bisa kemana-mana karena radio komunikasi mereka telah rusak tertembak. Sementara itu, pasukan Platon 12 yang berada di paling belakang, mereka belum bisa membantu karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas agar tidak diserang oleh musuh. Sementara itu, keadaan Platon 11 sangat menyedihkan. Mereka sangat kewalahan dalam melawan musuh yang sangat terlalu banyak. Mereka diserang dari berbagai sisi, hingga satu persatu anggotanya pun gugur, termasuk pimpinan mereka, yaitu Letnan Sharp.
Kondisi pun semakin mengkhawatirkan ketika mereka ternyata mulai kehabisan amunisi. Hingga dengan cepat kemudian Sersan Bob mengabarkan Mayor Harris bahwa Peleton 11 telah terkepung dan mereka telah kehabisan amunisi. Kemudian Mayor Harry segera menghubungi markas pusat. Dia meminta bantuan serangan udara dari Amerika. Tak lama kemudian bantuan pasukan udara pun datang. Akan tetapi sialnya saat Sersan Bob melemparkan granat asap untuk tanda posisinya, ternyata granat tersebut tidak mau menyala. Hal itu pun membuat pilot pesawat tempur kemudian kebingungan, hingga akhirnya mereka pun menjatuhkan rudal dengan asal-asalan saja. Akhirnya bantuan itu pun menjadi sia-sia karena rudalnya sama sekali tidak mengenai pihak musuh. Hal itu membuat pasukan Peleton 11 semakin sangat terdesak dan nampaknya mereka akan segera kalah. Di tengah kondisi yang semakin terdesak, Sersan Bob ini berinisiatif. Dia meminta kepada Mayor Harry untuk menargetkan rudal dijatuhkan tepat di sisinya dan anggotanya. Itu ditujukan agar musuh dapat dipukul mundur. Ini adalah adegan pengorbanan yang luar biasa dari tentara yang rela mati demi menjaga pasukan lain. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan kecil antara seorang anggota Peleton 12 dengan Mayor Harry. Tak lama kemudian rudal pun akhirnya meluncur dan mengenai musuh dan anggota pasukan Peleton 11. Sepertinya anggota pasukan Peleton 11 tidak ada satupun yang selamat, hingga kesedihan pun dirasakan oleh semua pasukan. Sementara itu, musuh terus menyerbu dan bergerak maju. Mereka pun menyerang Peleton 12. Mayor Harry kemudian menghubungi Kolonel Townsend. Dia meminta bantuan amunisi serta bantuan pasukan tank. Kolonel Townsend ini yang sedang berada di markas pusat. Dia meminta persetujuan dari Brigadir David. Akan tetapi Brigadir David ini menolak karena dia menganggap bahwa markas juga harus perlu diamankan. Dia malah memerintahkan Mayor Harry beserta para pasukannya untuk mundur. Tapi Mayor Harry tetap pada pendiriannya. Ia akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Kemudian ada Letnan Frank yang tersentuh dengan perjuangan dari Mayor Harry. Ia kemudian melawan perintah atasannya. Ia nekat memimpin pasukan penerbangan 2 helikopter untuk memasok bantuan amunisi. Kemudian terjadi peristiwa yang menegangkan di mana helikopter pemasok amunisi ini ditembaki oleh musuh. Akan tetapi kemudian Letnan Frank ini berhasil memberikan pasokan amunisi kepada pasukan Mayor Harry. Setelah mendapatkan cukup amunisi, Mayor Harry memerintahkan Paul Large untuk mencari keberadaan Peleton 11. Kemudian Paul dan tentara lainnya langsung berangkat mencari Peleton 11. Hingga di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan musuh. Pertempuran seru dan menegangkan pun terjadi antara mereka. Paul dan pasukannya pun akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Don't shoot the hut, 11's up there somewhere. I swear! Not lost. Oh, it's 11! If any one of them is still alive up there, Saat pertempuran berakhir, tiba-tiba ada sekelompok tentara berjalan di antara asap menuju mereka. Mereka mengira itu adalah musuh. Kemudian salah satu teman dari Paul ini berteriak, menyuruh para tentara itu untuk melambaikan topi jika mereka bukan musuh. Kemudian tentara itu pun melambaikan topi, dan ternyata itu adalah Sersan Bob beserta para pasukannya. Ternyata mereka masih selamat. Paul dan teman-temannya sangat senang melihat pasukan Peleton 11 ternyata masih hidup.
Tiba-tiba di tengah kegembiraan mereka, datang pasukan musuh yang langsung menembaki mereka. Jumlah pasukan musuh ini sangat banyak, sehingga mereka kekurangan amunisi untuk berperang melawan mereka. Akhirnya, Paul, Sersan Bob, dan pasukan yang lain memilih untuk mundur menuju pasukan Platon 12. Semua pasukan akhirnya berhasil berkumpul di lokasi Platon 12. Mayor Harry langsung menyusun strategi, sementara itu tentara musuh terus bergerak maju dan akan mengepung pasukan Mayor Harry. Kemudian akhirnya terjadilah pertempuran yang luar biasa. Pasukan Delta yang dipimpin oleh Mayor Harry harus menahan beribu-ribu serangan dari pasukan Vietnam. Wait! Di tengah pertempuran, Paul Larch terkena tembakan di kepalanya. Hal itu membuatnya langsung tewas. Karena sangat banyaknya musuh, hal itu membuat pasukan Mayor Harry ini sangat kewalahan. Mereka mulai kehabisan amunisi untuk berperang. Saat pasukan Mayor Harry makin terdesak, Kolonel Townsend memutuskan untuk mengerahkan tank untuk membantu mereka. Sementara itu di medan pertempuran, keadaan Mayor Harry dan pasukannya benar-benar sangat terdesak. Mereka sudah kehabisan amunisi, sedangkan tentara musuh pun semakin mendekat. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi, tinggal menunggu ajal untuk menjemput mereka. Di tengah mereka sudah pasrah dan siap untuk mati, tiba-tiba datanglah pasukan bantuan tank. Tank-tank ini langsung menembaki musuh. Hingga akhirnya musuh pun berantakan dan berhasil dipukul mundur. Mayor Harry dan pasukannya pun akhirnya terselamatkan. Tampak wajah dari pasukan Mayor Harry ini yang terselamatkan yang begitu senang sekaligus trauma akibat kejadian ini. Setelah pertempuran itu, mereka pun kembali ke markas. Kemudian satu persatu dipanggil namanya. Banyak sekali pasukan yang telah gugur dalam pertempuran itu, termasuk Letnan Sharp dan Paul Larch. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka, mayat mereka pun kemudian dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh sebuah tugu yang dibangun di sekitar dekat lokasi perang. Tugu itu adalah untuk mengenang para tentara yang telah gugur dalam perang. Sementara itu, kedua belah pihak yang berperang tetap mengklaim kemenangan mereka masing-masing. Film Danger Close ini adalah film perang yang menurut gue cukup seru ya, dari awal sampai akhir itu banyak actionnya gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, film ini berdasarkan dari kisah nyata yang sebenarnya terjadi peperangan di daerah Long Tan, Vietnam. Mungkin segitu dulu guys untuk pembahasan film kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.